Tes, tes. Masuk Pak, masuk. Suara jelas ya? Jelas banget Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa. Kita jumpa lagi di hari Rabu malam di perkuliahan Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, sebelum pertemuan hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Silakan diaktifkan videonya. Ya, saya presentasi dulu ya. Tanggal 8. Abdul Rahman. Abdul Rahman Hakim. Hadirin Pak. Hadir Pak. Dirin. Acap Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Adam Kurnia. Adam belum. Ali Torik. Fatoni belum. Andri Kurniawan. Mas Andri belum. Ardian Ibnu Darmawan. Hadir, Pak. Ardiansah belum. Desi Prilestari Maulani. Hadir, Pak. Desri Rahmawati. Belum. Mas Edi Rasidi belum. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Habibi. Hadir. Harsono. Harsono belum. Hedi Hermansah belum. Hendra Safrialdi belum. Ita Krisnawati. Ada, Pak. Mbak Ita. Harsono izin. Oh, ya. Ita Krisnawati ada ya? Hadir. Ada.
Joni Kardiman. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Kennedy. Belum. Holis Taufikur Rahman. Belum. Moh Ainul Yakin. Belum. Muhammad Aldi. Oh, ini yang pindah itu ya? Muhammad Fahri Burhanuddin. Hadir Pak, hadir. Muhammad Aldi ini enggak hadir ya? Oh, hadir. Muhammad Wisnu Ramadan. Hadir Pak. Double ini. Muhammad Wisnu Ramadan hadir Pak. Oke. Ini set. Muhammad Yusril. Yusril belum. Nurdin. Hadir Pak. Ponsianus Prayogo. Hadir Pak. Rafael Pranata. Rafael belum. Raffi Atun Nasikah. Hadir, Pak. Saipul Hidayat. Saipul Ridwan Hidayat. Belum. Samsul Ma'arif. Belum. Sandra Dila Yohana. Belum. Sarah Fitriani. Belum. Sayaf Muhammad Robani. Hadir, Pak. Siti Rodotul Jannah. Belum. Tetuko Catur. Belum. Yunisara. Hadir, Pak. Zainal Saputra. Belum. Ali Usman. Ali Usman. Belum. Hanifah Husnun. Alfonsus. Belum. Mufid Triyono. Hadir, Pak. Ilham Handi. Hadir, Pak. Irwan Hadir, Pak. Mustajab. Irwan. Irwan Mustajab belum. Rifki Muhammad Firdaus. Muhammad Rifki Firdaus. Belum. Hadir, Pak. Oh, Muhammad Rifki hadir ya. Ada yang kelewat nggak? Ada ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, minggu kemarin saya nggak bisa ngisi karena kebetulan baru ada kegiatan di luar kota. Saya juga sudah infokan sampai ya ke Mas Aldi. Ada grup kelas kan? Kemarin saya udah info ke Mas Aldi sih. Ada, Pak. Oh ya. Ada, Pak. Ya, biasanya sih saya tetap isi walaupun baru ada kegiatan di luar kota, tapi kemarin agak crowded jadi agak susah waktunya.
Makanya mepet-mepet itu baru saya informasikan. Soalnya saya banyak kegiatan di luar kota, jadi tetap sebisa mungkin walaupun di mana lah tetap saya usahakan untuk isi. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi kita di malam hari ini tentang apa ini? Tentang pertemuan 8. Right. Nah, right. Ya, hari ini kita akan membahas apa itu teknologi dari hard disk ya atau hardware, yaitu teknologi RAID. Nah, RAID ini biasa dipakai untuk server. Nah, apa itu RAID? RAID itu singkatan dari Redundant Array of Independent Disk. Itu merujuk pada sebuah teknologi di dalam penyimpanan data. Jadi ini RAID itu digunakan untuk teknologi dalam menyimpan data. Digunakan untuk mengimplementasi fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan. Nah, utamanya memang RAID ini digunakan untuk hard disk. Cara menggunakan redundansi atau penumpukan data itu bisa by software atau unit perangkat keras yang terpisah. Jadi maksudnya teknologi RAID ini bisa diimplementasi based on software atau pada saat kita melakukan instalasi sistem operasi ya. Kemudian ada juga yang memang berbasis khusus perangkat keras RAID. Untuk meningkatkan keandalan data atau meningkatkan kinerja input-output dari hard disk. Jadi selain untuk keandalan data ya, jadi datanya biar lebih aman, kemudian ini juga dapat meningkatkan dari sisi kecepatan di hard disk. Jadi tergantung nanti RAID level yang dipakai. Kemudian RAID dibagi ke dalam beberapa skema yang disebut dengan RAID level. Jadi ada beberapa tingkatan ya, ada berbagai macam level RAID. Ya, nanti setiap level itu ada fungsi dan kegunaannya masing-masing. Pada awalnya ada 5 buah level RAID yang pertama kali dikonsepkan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, level tersebut berevolusi, yakni dengan menggabungkan beberapa level yang berbeda dan juga mengimplementasikan beberapa level proprietary yang tidak menjadi standar RAID. Jadi RAID itu berkembang ya, mulai dari standar levelnya, kemudian setiap standar level itu mempunyai keuntungannya masing-masing, kemudian berevolusi di combine atau dikombinasikan antara level 1 dan level 2, atau antara level 0 dan level 1, antara level 1 dengan level 0. Nah, sehingga terjadi peningkatan dari sisi kemampuan si level RAID itu sendiri. Gitu. Ada 2 sistem dalam perangkaian RAID, yaitu stripping, bukan striptease ya, stripping atau penyalinan data ke lebih dari satu buah hard disk, dan juga mirroring atau pemecahan data ke beberapa hard disk. Jadi konsep dari RAID sendiri ada yang mode stripping, kemudian ada mode mirroring. Nah, ini kalau stripping itu datanya dibagi ke dalam banyak hard disk.
Jadi misalkan data 1 masuk ke hard disk 1, data 2 masuk ke hard disk 2, data 3 masuk ke hard disk 3. Jadi datanya dipecah-pecah. Nah, otomatis kalau datanya dipecah-pecah kan dari sisi kecepatan hard disk menjadi lebih meningkat daripada hanya satu hard disk digunakan untuk dalam proses penyimpanan data. Itu yang mode stripping. Kemudian ada juga mode mirroring atau memecah data ke beberapa hard disk. Mirror itu kalau di bahasa Indonesia kan kaca ya, seperti kita menghadap ke kaca itu. Jadi sebagai cermin. Jadi misalkan ada 2 hard disk, satu data ditempatkan di hard disk pertama, kemudian di-mirror ke hard disk kedua. Jadi dalam 2 hard disk itu ada data yang sama gitu. Itu mode mirroring. Kemudian sistem stripping efektif untuk meningkatkan kecepatan ya. Kecepatan akses data dan tulis. Sementara untuk mirroring cocok untuk backup data. Jadi stripping itu jelas ya meningkatkan dari sisi kecepatan akses karena datanya dipecah-pecah ke banyak hard disk. Kemudian yang mirroring itu cocok untuk backup. Jadi misalkan kita punya 2 hard disk tadi, file yang berada di hard disk pertama itu juga akan kita temukan di hard disk kedua. Jadi kalau misalkan salah satu hard disknya itu mengalami kerusakan, kita tetap akan memiliki data di hard disk yang kedua. Jadi tinggal kita tambahkan perangkat baru, hard disk baru ke dalam hard disk yang rusak, nanti dia akan mengcopy lagi ke hard disk pertama. Jadi hard disk baru yang kita tambahkan tadi. Kemudian tipe RAID tadi ya, tipe RAID ada 2 ya, ada yang berbasis software atau di dalam sistem operasi. Pada saat kita instalasi kita juga bisa menerapkan fitur software RAID. Semua konfigurasi ditangani oleh sistem operasi ya. Keuntungan dari software RAID itu sangat murah karena tidak perlu membeli perangkat keras tambahan untuk mengelola RAID. Kelemahannya adalah dia butuh sumber daya memori dan daya CPU tambahan dari komputer. Jadi RAID software itu memang murah karena kita nggak perlu menambahkan hardware khusus untuk mengelola hard disk itu. Tetapi kelemahannya karena itu memang berbasis software atau di dalam sistem operasi. Jadi kalau kita berharapnya kan RAID itu akan meningkatkan sisi keandalan dari sebuah sistem kita ya. Jadi kalau misalkan menggunakan software RAID, sementara software RAID itu berbasis sistem operasi ya. Sistem operasinya berada di hard disk pertama atau C misalkan. Nah itu kalau sistemnya rusak ya berarti RAID-nya juga akan kacau. Itu salah satu kelemahan dari software RAID. Kemudian hardware RAID. Itu semua informasi tentang konfigurasi RAID disimpan dalam interface card dalam bentuk perangkat keras. Jadi memang ada perangkat khusus ya, perangkat keras tambahan ya yang berupa hardware RAID itu. Yang kemudian dipasangkan di bus sistem di mainboard-nya untuk disalurkan ke hard disk kita. Keuntungan ini adalah meningkatkan kinerja. Karena semua yang ditangani oleh interface card, sehingga komputer tidak perlu melakukan memori atau sumber daya CPU untuk menjalankan RAID. Jadi memang khusus ada hardware khususnya untuk RAID. Tapi kita juga harus mengecek spesifikasi dari perangkat kita. Apakah itu memang mendukung untuk kita mengelola hardware RAID. Kadang untuk hardware RAID sendiri itu memang dikhususkan di spesifikasi komputer tertentu. Bahkan nggak semua mainboard itu bisa support ke hardware RAID. Juga hardware RAID ini biasanya proprietary ke mainboard ini gitu. Memang sudah ada ketentuannya.
Dulu hardware write bisa dikatakan sebagai primadona, namun seiring berkembangnya waktu, multi-core CPU dan memori sudah bisa didapatkan dengan harga yang semakin terjangkau dan semakin mumpuni. Maka dengan CPU yang lebih cepat, software write pun sekarang bisa melakukan kinerja sebaik hardware write dan bahkan bisa lebih cepat dalam beberapa kasus ya. Mungkin kita bisa memanfaatkan juga sih fitur ini, fitur write yang berbasis software. Tapi kelemahannya tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau untuk skala skala komputer server ya memang lebih baik kita menggunakan yang berbasis hardware. Kemudian level write yang pertama adalah write level 0. Nah, di write level 0 itu menggunakan 2 atau lebih hard disk. Jadi minimal ada 2 hard disk ya, untuk kita bisa menerapkan di write 0 ini. Yang bertindak seolah-olah mereka satu hard disk. Write 0 diibaratkan memiliki 0 perlindungan. Jadi, karena write 0 ini adalah berbasisnya stripping, jadi misalkan ada 2 hard disk, kita punya 2 hard disk, kemudian datanya itu, data pertama disimpan di hard disk pertama, kemudian data kedua di hard disk kedua, dan begitu seterusnya bolak-balik terus. Maka jika salah satu hard disk itu mengalami gangguan atau rusak, nah itu akan kehilangan semua datanya. Sebentar ya. Bahkan karena kita menggunakan 2 hard disk, maka kita memiliki 2 kali resiko kehilangan data. Jadi jadi memang kalau kita pakai RAID 0 itu minimal 2 hard disk tadi. Tapi resiko kita kehilangan data juga menjadi meningkat 2 kali karena salah satu hard disk rusak, maka kita akan kehilangan semua datanya. Karena datanya dipecah-pecah tadi. Gitu. Nah, kelebihan dari RAID 0 itu menggunakan ruang hard disk secara maksimal karena tidak ada redundansi. Jadi misalnya kita punya 2 hard disk 1 tera, berarti kita mempunyai kapasitas menjadi 2 tera. RAID 0 punya kecepatan yang lebih karena lebih banyak ruang dari 2 hard disk yang dijadikan 1. Nah, kemudian di sisi kekurangannya adalah tidak ada perlindungan. Jadi jika kita kehilangan satu hard disk rusak, maka seluruh data kita akan hilang. Karena kita menggunakan 2 hard disk tanpa redundansi, maka resiko kita jadi 2 kali lipat. RAID 0 ideal untuk penyimpanan data-data non-kritis yang harus dibaca, ditulis pada kecepatan tinggi. Contohnya seperti retouching gambar atau video editing. Jadi bukan file yang utama ya, atau setelah kita finishing video baru kita tempatkan di RAID 0, enggak. Tapi data-data seperti video editing kalau misalkan itu rusak juga enggak apa-apa karena file intinya sudah kita amankan. Jadi kita hanya kita hanya fokus kepada masalah kecepatan akses, kemudian peningkatan kapasitas. Nah, ini di RAID 0 ya, misalkan kita punya 2 hard disk, drive D dan drive E. Kemudian kalau kita menggunakan RAID itu akan digabung menjadi 1 drive saja. Misalkan ini 1 tera, maka ini menjadi 2 tera kalau kita menggunakan RAID 0. Nah, kemudian mode RAID 0 adalah mode stripping ya tadi ya. Misalkan ada data masuk ke hard drive 1 atau hard disk pertama, kemudian data 2 masuk ke
harddisk kedua, kemudian data 3 masuk ke harddisk 1, data 4 masuk ke harddisk 2, data 5 masuk harddisk 1, dan seterusnya. Jadi berterus-terus seperti itu. Itu di write level 0. Kemudian write level 1. Nah, write level 1 itu terjadi proses mirroring antar hard disk. Sehingga dia menyediakan redundansi jika salah satu disk mengalami error atau mengalami kerusakan. RAID 1 hanya menggunakan setengah ruang dari drive kedua. Setengah ruang karena drive kedua digunakan untuk redundansi. Syarat kedua hard drive ukurannya harus sama. Jadi misalkan kita punya 2 hard disk 1 tera ya misalkan. Kalau kita pakai RAID 0 berarti dia menjadi 2 tera. Tapi kalau kita menggunakan RAID 1 dia tetap 1 tera karena hard disk pertama sebagai primary, kemudian hard disk kedua nanti digunakan sebagai backup gitu. Itu RAID level 1. Kelebihannya adalah redundansi dan kecepatan, kemudian kekurangan space hard disk tidak digunakan secara efisien. Kemudian karena kedua hard disk adalah salinan satu sama lain, hanya setengah dari ukuran jumlah gabungan yang digunakan. RAID 1 itu ideal atau cocok untuk penyimpanan data yang kritis. Misalkan untuk sistem akuntansi, cocok untuk server kecil di mana hanya 2 drive data yang akan digunakan. Jadi kalau server digunakan RAID 1 itu kalau server sekarang kan sudah hot swap ya. Jadi kita tinggal memasukkan atau mengeluarkan hard disknya itu nggak perlu sistemnya dalam posisi mati. Jadi pada saat kita misalnya mempunyai 2 hard disk ya. Nah, hard disk pertama itu mengalami kerusakan. Nah, kemudian itu sistem tetap akan berjalan kalau misalkan kita menggunakan RAID 1. Nah, tinggal kita ganti hard disk yang rusak menggunakan hard disk baru dengan kapasitas yang sama. Nanti akan rebuild ulang lagi. Jadi datanya tetap akan aman. Kalau kita menggunakan RAID level 1. Nah, ini contohnya di RAID level 1. Misalkan kita punya 2 drive D dan drive E. Kemudian kita menggunakan RAID 1, maka ini akan digabung menjadi data dan redundansi data. Di drive D misalkan dia sebagai data utamanya, kemudian drive E itu nanti sebagai redundansinya atau mirroringnya. Nah, pada RAID level 1 itu prosesnya adalah mirroring. Misalkan ada data akan dimasukkan ke dalam blok 1, misalnya data pertama masuk ke blok 1, kemudian akan dikopikan ke hard disk kedua. Kemudian data kedua masuk ke hard disk 1, kemudian akan dikopikan juga di hard disk yang kedua, dan seterusnya. Itu RAID level 1. Nah, kemudian ada RAID level 2. Ini juga menggunakan sistem stripping ya, namun ditambahkan 3 hard disk lagi untuk parity Hamming, sehingga data menjadi lebih reliable. Jumlah hard disk yang dibutuhkan minimal adalah 5, jadi N plus 3, N lebih dari 1. Jadi ini untuk proses parity. Ketiga hard disk terakhir digunakan untuk menyimpan Hamming code dari hasil perhitungan tiap bit-bit yang ada di hard disk lainnya. Contohnya di RAID 2 misalkan kita memiliki 5 buah hard disk. Misalkan hard disknya A, B, C, D, E dengan ukuran yang sama. Masing-masing 40 GB. Jika kita konfigurasi keempat hard disk menggunakan RAID 2, maka kapasitasnya menjadi 2 kali 40 GB atau 80 GB dari hard disk A dan B. Yang lainnya akan digunakan sebagai parity Hamming tadi. CDE tidak digunakan untuk penyimpanan data, melainkan hanya untuk menyimpan informasi parity dari 2 hard disk yang lain, A dan B.
Jadi ketika terjadi kerusakan pada salah satu hard disk, misalkan hard disk A atau B, maka data tetap akan dapat dibaca dengan memperhitungkan parity code Hamming yang ada di hard disk C dan CD dan E. Nah ini, contohnya ini ya. Ini ada 7 hard disk kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4 hard disk digunakan sebagai parity. Kemudian 3 hard disk digunakan sebagai file penyimpanan utama. Nah ini tapi boros sekali ya kalau ini ya. Karena 3 hard disk, misalnya kita mempunyai 7 buah hard disk, 4 hard disk yang hanya bisa kita gunakan sebagai penyimpanan data. Yang lain nanti akan digunakan sebagai parity. Ini cukup boros untuk kapasitas. RAID 3, nah sekarang di RAID 3 ya. Ini menggunakan metode stripping juga sama, menggunakan hard disk tambahan untuk reliability. Namun hanya ditambahkan sebuah hard disk lagi untuk parity. Karena itu jumlah dari hard disk yang dibutuhkan adalah minimal 3. N+1, N lebih dari 1. Jadi minimal 3 hard disk untuk kita bisa menerapkan RAID 3. Hard disk terakhir digunakan untuk menyimpan parity dari hasil perhitungan tiap bit-bit yang ada di hard disk yang lainnya. Jadi contohnya kita punya 4 hard disk ABCD, misalnya hard disknya ukurannya sama 40 GB, maka jika kita menggunakan RAID level 3, maka kapasitasnya yang bisa kita gunakan adalah 3 kali 40, jadi hanya 3 hard disk ya, satu sebagai parity. Kemudian hard disk C tidak digunakan, melainkan hanya untuk menyimpan informasi parity dari ketiga hard disk. Jadi keuntungannya misalkan ini di RAID level 3, misalkan datanya di hard disk ABC ya. Nanti kalau salah satu dari hard disk A, B, atau C-nya itu mengalami kerusakan, itu kita tinggal mengganti hard disk baru, nanti akan rebuild datanya yang berada di hard disk tersebut. Itu kembali. Tapi kendalanya, kalau misalkan kita yang rusak adalah drive D-nya yang sebagai parity, maka datanya juga akan hilang. Nah ini di RAID 3 ketika terjadi kerusakan fisik pada salah satu hard disk, maka data dapat terbaca dengan membutuhkan parity yang ada di hard disk D ya. Ya tadi yang misalkan ABC mengalami kerusakan, maka dia akan tetap di-rebuild ulang karena ada parity-nya di drive D. Namun jika hard disk D mengalami kerusakan, maka data tetap dibaca dari ketiga hard disk. Oh, ya, datanya tetap aman ya karena datanya kan tersimpannya di ABC. Tapi kalau misalkan parity sama salah satu hard disk utamanya itu mengalami kerusakan, baru nanti nggak bisa di-rebuild ulang. Itu di RAID 3 ya. Nah ini. Datanya dibagi ke dalam 3 hard disk. Misalkan data A, data 1, 2, 3 itu dipecah ke 3 hard disk ABC tadi. Kemudian seterusnya data 4, 5, 6, B1, B2, B3, B4, B5, B6 dan seterusnya. Kemudian di situ ada parity-nya untuk menyimpan informasi data dari ketiga hard disk utama. Nah tadi yang misalkan salah satu, misalkan hard disk 0 ini mengalami kerusakan, nah di sini sudah ada parity-nya, ada informasi dari data apa saja yang berada di drive 0, jadi aman. Kemudian kalau yang rusak disk 3 atau yang sebagai parity itu juga aman karena data utamanya di 3 hard disk ini. Tapi kalau parity-nya rusak dan salah satu hard disk-nya utama ini rusak, nah baru itu kita akan mengalami kerusakan, datanya akan hilang. Karena ini modelnya adalah modelnya adalah stripping juga. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjut ke RAID level 4.
Nah, RAID level 4 sama juga dengan sistem RAID level 3 ya. Hampir sama, dia juga menggunakan mode stripping juga. Ini misalnya datanya di A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan seterusnya. Namun menggunakan parity dari tiap blok hard disk bukan bit. Oh ya, ini mungkin beda konsep di sisi parity-nya ini. Kebutuhan hard disk juga sama, 3, N plus 1, N lebih dari 1. Ini RAID level 4 ya. Nah, kemudian RAID level 5. Jadi kalau yang biasa saya pakai itu saya jarang pakai yang RAID level 2, 3, 4 itu jarang. Yang biasa dipakai RAID level 1 lah karena server itu mungkin butuh mirroring untuk keamanan. Tapi butuh juga stripping ya. Jadi nanti ada penggabungan dari RAID level 0 dan juga RAID level 1. Nanti saya yang biasa dipakai di sistem server. Kemudian RAID level 5. Nah, ini juga cukup populer ya. Ini disk stripping with distribute parity. Jadi kalau tadi di RAID 2, 3, 4 itu parity-nya berada dalam satu hard disk khusus ya memang digunakan sebagai parity, tapi kalau di RAID level 5 itu parity-nya disebar di semua hard disk. Misalkan kita mempunyai 3 hard disk ya, berarti parity-nya nanti akan dibagi ke semua hard disk itu, jadi relatif lebih aman. Jadi RAID level 5 tingkat atau level yang paling populer digunakan ya. Ini cukup banyak ya, berarti lumayan banyak yang menggunakan RAID level 5. Di RAID level 5 kita bisa memiliki performa dan efisiensi penggunaan ruang. Dalam RAID 5, redundansi didistribusikan di antara semua drive. Jumlah minimum dari drive yang digunakan pada RAID 5 adalah 3 hard disk. Nah, ini RAID level 5 ya. Kelebihannya adalah efisiensi penggunaan dari kombinasi hard disk. Toleransi kesalahan, jika salah satu hard disk error, maka data tetap aman. Kecepatan RAID 5 tidak cepat RAID 0 atau RAID 1. Jika lebih dari satu hard disk mengalami error, maka data terancam hilang ya. Inilah masih masuk akal lah karena hard disknya hanya ada 3 ya. Kemudian kalau satu rusak kita masih aman, tapi kalau 2 rusak, ya kita akan kehilangan datanya. Di RAID 5, sistem menggabungkan penyimpanan efisien dengan keamanan yang baik dan kinerja yang cukup bagus atau layak. Ideal digunakan untuk server aplikasi yang memiliki jumlah drive yang terbatas. Nah, ini RAID 5 ya. Misalnya kita punya 3 hard disk DEF, maka datanya akan akan digabung ya. Kemudian di masing-masing drive itu memiliki parity. Jadi kalau misalkan proses sebaran datanya adalah ini, stripping with parity across drive. Misalkan ada datanya ABC ya, misalnya data A, blok 1A, blok 1B, blok 1C. Kemudian parity dari parity-nya akan disimpan di di drive keempat. Kemudian lanjut lagi, blok 2, blok 2A, 2B, kemudian menyimpan parity lagi B2, kemudian blok 2C. Nah, seterusnya misalkan data 3A disimpan di drive 1, kemudian nyimpan parity lagi, kemudian blok 3B ada datanya, kemudian datanya di blok 3C. Nah, ini parity-nya adalah disebar di semua drive. Jadi kalau di RAID berapa tadi? Di RAID 2, 3, 4 itu parity-nya menggunakan drive khusus atau drive tersendiri. Kalau di RAID level 5 itu datanya disebar di seluruh
bukan datanya, parity-nya itu disebar di seluruh drive. Jadi kita akan mendapatkan mendapatkan keamanan, kemudian sisi kecepatan karena ada stripping di situ, kemudian kapasitas dari hard disk itu lebih banyak dibandingkan dengan kita menggunakan yang RAID level 2, 3, atau 4. Kemudian RAID level 6, stripping with dual parity. Nah, RAID 6 ini sebenarnya pengembangan aja dari RAID level 5 ya. Dengan perbedaan dua drive bisa down pada saat yang sama, bukan hanya satu. Jumlah minimum dari drive yang dapat digunakan pada RAID 6 adalah 4. Jadi drive-nya yang bisa kita menggunakan RAID 6 itu minimal 4 hard disk. Parity. Jadi kalau tadi parity-nya dalam satu drive itu hanya satu yang di RAID level 5. Kalau RAID level 6 itu parity-nya ada 2. Kekurangan space total hard disk sangat berkurang karena lebih banyak dialokasikan untuk partisi redundansi. Kemudian kecepatan RAID 6 tidak secepat RAID 0 atau 1. Kemudian proses rebuild lebih lambat ketika drive down. Maka perlu rebuild kembali. Kinerja akan menurun jauh bila dibandingkan dengan metode RAID yang lain. Nah, ini untuk server-server yang besar ya, yang membutuhkan kapasitas server besar, aplikasi yang besar, dan juga untuk penyimpanan data yang lebih aman. Karena di RAID 6 ini kita bisa toleransi, misalkan ada 2 sampai 2 hard disk yang rusak gitu. Tetap bisa dihandle oleh RAID level 0. Oke, untuk lebih memahami penggunaan RAID 5 dan RAID 6, ini saya ada video yang bisa dilihat ya, biar lebih gampang. Hello, everyone. In this video, we're going to talk about RAID 5 and RAID 6. Previously, I did do a video about RAID 0, 1, 5, and 10 a few years ago, but I never covered RAID 6. But to understand RAID 6, you need to understand RAID 5. Suara muncul nggak? Kecil, Pak. Kecil banget, Pak. Kecil Pak suaranya. Kecil betul, kecil. Kecil ya? No data would be lost because that data is spread on other disks. So let's talk about RAID 5. Now, in order to use RAID 5, you need to have 3 or more disks. RAID 5 is a common setup that is used, especially in companies, and that's because it's fast and it can store a large amount of data. Now, in a RAID 5 setup, the data is not duplicated. Or spread. And in addition to the data, there is another very important piece of information that is being evenly spread across all the disks. And that information is called parity. And parity is used to rebuild the data failure. Now, in a RAID 5 setup, if one disk were to fail, you would not lose any data because RAID 5 is designed to handle a single disk failure. So all you would have to do is replace the failed disk with a new one in RAID 6. Now, previously, I did do a video about RAID 0, 1, 5, and 10 a few years ago, but I never covered RAID 6. But to understand RAID 6, you need to understand RAID 5. So that's what we're going to talk about. Now, RAID stands for Redundant Array of Independent or Inexpensive Disks.
In a RAID setup, the data is copied or spread on multiple disks, so that in the event of a disk failure, no data would be lost because that data is spread on other disks. So let's talk about RAID 5. Now, in order to use RAID 5, you need to have 3 or more disks. RAID 5 is a common setup that is used, especially in companies, and that's because it's fast and it can store a large amount of data. Now, in a RAID 5 setup, the data is not duplicated, but it's striped or spread across multiple disks. And in addition to the data, there is another very important piece of information that is being evenly spread across all the disks. And that information is called parity. And parity is used to rebuild the data in the event of a disk failure. Now, in a RAID 5 setup, if one disk were to fail, you would not lose any data because RAID 5 is designed to handle a single disk failure. So all you would have to do is replace the failed disk with a new one, and then RAID 5 would use the information from the other disks. However, if 2 disks were to fail at RAID 5 setup, then all the data would be lost because RAID 5 is not designed to handle 2 disk failures at the same time. It can only handle 1 disk failure at a time. So in our example here, this setup is using 3 disks, but since it's using RAID 5, the equivalent size of 2 of these disks are actually used to store data. And this is because it takes the equivalent of 1 entire disk to store parity. So if these disks were 1 terabyte each, 3 of them combined would equal 3 terabytes, but only 2 terabytes would be used for actual storage because 1 terabyte would be used to store parity. And that brings us to RAID 6. Now, in order to use RAID 6, you need to have 4 or more disks. Now, RAID 6 is just like RAID 5, where the data is striped across all the disks, and parity is also spread on all the disks. But the difference is, in RAID 6, parity is spread twice on all the disks. And the reason for this double parity is so that it can handle 2 disk failures at the same time. So in a RAID 6, if 2 disks were to fail at the same time, which is pretty rare, no data would be lost. And all you would have to do is replace the failed disks, and then RAID 6 would use the double parity from the other disks to rebuild the data on the new drives. So in our example here, RAID 6 is using 4 drives. So that would mean that the equivalent of 2 of these drives would be used for actual data storage. And the equivalent of 2 disks would be used to store the double parity. So again, if these disks were 1 terabyte each, that would be equal to 4 terabytes, but only 2 terabytes would be used to store data, and the other 2 terabytes would be used to store the double parity. And it's also important to note that the read performance from RAID 5 and RAID 6 are about the same. But as far as writing data, this is where RAID 6 suffers greatly, because since RAID 6 has to write 2 independent parity blocks instead of 1, the write performance will be a lot slower when compared to RAID 5. So that's the difference between RAID 5 and RAID 6. Thank you for watching, and I'll see you in the next. Ya itu tadi ya penjelasan tentang proses bagaimana datanya disimpan di dalam RAID level 5 dan RAID level 6. Jadi ada berapa banyak kebutuhannya, kebutuhan harddisknya, kemudian toleransi kerusakan harddisknya berapa di RAID 5 dan RAID 6. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita break. Pak mau bertanya Pak. Ya. Misalkan untuk server-server kayak pemula gitu Pak. Misalkan saya punya UMKM gitu Pak. Misalkan saya ada kantor terus saya pin buat server gitu loh, buat kayak misalnya file sharing atau gimana. Itu solusi untuk backup segala macam itu gimana Pak? Ya paling
baik datanya itu ada redundansinya. Jadi misalkan terjadi insiden atau terjadi kerusakan, datanya akan aman. Nanti ada RAID 1.0 lah, yaitu penggabungan antara RAID 0 dan RAID 1. Itu cukup banyak juga yang digunakan karena itu menggabungkan kelebihan dari RAID 0, karena RAID 0 kan kecepatannya lebih cepat ya. Kemudian dan juga RAID 1 atau RAID mirror. Tapi nanti kebutuhan dari sisi jumlah hard disknya juga otomatis lebih meningkat. Atau bisa juga kalau misalkan minimal mempunyai 3 hard disk, bisa pakai RAID 5 karena itu ada toleransi satu hard disk mengalami kerusakan. Karena tapi kalau RAID yang level 2, 3, 4 tadi itu beresiko ya karena parity-nya berada di satu hard disk. Tapi kalau RAID 5 dan RAID 6 tadi karena parity-nya itu disebar di seluruh hard disk, jadi resikonya menjadi lebih rendah. Tuh. Itu dari sisi level hardware ya, bukan belum di sisi level level kalau file sharing kan kebutuhannya misalkan untuk penyimpanan data kita bisa pakai NAS atau kita bisa pakai SAN, storage gitu. Ini masih di tataran level hardware. Oke, kita break dulu ya, nanti break 15 menit lah. Buat silakan istirahat, minum-minum dulu.
Tes, tes. Masuk Pak, masuk. Videonya dihidupkan. Belum ada ngantuk toh? Apanya? Belum, Pak. Dikit Pak. Kita lanjut. Tadi RAID 6 ya. Nah, kemudian ada RAID Z. Ini apa ini lebih proprietary ke Sun ya. Sun Microsystem. RAID Z memiliki semua manfaat dari RAID 5 dan fitur lainnya yang membuatnya lebih unggul. Ini mirip dengan RAID 5, RAID 5 dan RAID 6 ya. Yang RAID Z. Nah, kemudian kelebihannya dia sama dengan yang ada di RAID 5, di mana dia bisa paritinya disebar ya tadi ya minimal 3 hard disk, kemudian ada toleransi misalkan 1 hard disk terjadi kerusakan. Kelemahannya hanya bisa digunakan berbasis Open Solaris atau Nexenta atau sistem berbasis BSD seperti FreeBSD. Jadi ini yang proprietary ya, proprietary Sun Microsystem. Dia hanya bisa digunakan di sistem yang berbasis yang proprietary-nya. Ini sama ya dengan RAID 5 tadi. Kemudian RAID Z2 ini yang sama dengan RAID 6. Ini yang proprietary-nya dari Sun juga. Dia bisa toleransi minimal 4 hard disk ya, sama ya jumlahnya. Kemudian dia bisa toleransi misalkan 2 hard disk terjadi kerusakan. Jadi proses untuk distribusi datanya juga sama dengan RAID 6, jadi ada dual parity. Ya. Nah, kemudian ada RAID 10 atau RAID 10. Jadi RAID 10 ini adalah gabungan dari RAID 1 dan RAID 0. Jadi mirroring dan juga stripping yang bisa memberikan optimasi untuk toleransi kesalahan. Di mana RAID 0 memiliki kecepatan yang lebih karena lebih banyak ruang dari 2 hard disk yang dijadikan satu. Sedangkan RAID 1 memberikan mirroring disk untuk redundansi. Dalam beberapa kasus, RAID 10 menawarkan data yang lebih cepat dan lebih cepat ya, membaca datanya itu lebih cepat untuk read dan write-nya daripada RAID 5 karena tidak perlu mengelola paritas. Minimum hard disk yang bisa digunakan adalah 4 hard disk. Jadi RAID 10 itu minimal hard disk-nya adalah 4. Ini lebih kalau dibanding saya ulangi lagi, dia lebih baik dari sisi kecepatan karena tidak perlu mengelola paritas. Keunggulannya memiliki manfaat dari kecepatan dari RAID 0 dan mirroring dari RAID 1. Kemudian tingkat keamanan terhadap kemungkinan hilangnya data lebih baik dari penggunaan semua hard disk. Kelemahannya memiliki kekurangan dari RAID 1 dan RAID 0. Kegagalan disk memiliki efek pada throughput, meskipun hal ini masih dapat ditoleransi. Jadi kalau RAID 10 ya, di 1, di 2 itu ada proses mirroring, di 3, di 4 ada proses mirroring, kemudian di RAID 0 ada proses stripping yang datanya tetap dibagi-bagi.
Nah, minimal ada 4 buah hard disk yang digunakan. Nah, ini saya sendiri lebih banyak menggunakan yang RAID level 1.0. Kalau misalkan minimum hard disk-nya itu bisa terpenuhi. Tergantung dari jumlah hard disk-nya nih. Kalau 2 hard disk ya bisa aja kita menggunakan RAID 1 kalau kita butuh dari sisi mirroring-nya. Tapi kalau kita nggak terlalu khawatir dengan datanya, misal datanya hilang juga nggak apa-apa, rusak juga nggak apa-apa, kita bisa pakai RAID 0. Peningkatan dari sisi kapasitas penyimpanan. Kayaknya habis ya? Oh, ini tinggal gambar-gambar. Nah, ini kebetulan saat ini saya di tim saya baru ada pekerjaan server ya di salah satu kabupaten. Ini pengadaan server untuk dinas apa itu? DPPKAD ya, Dinas Pengelolaan Aset Daerah. Nah, itu untuk server aset. Jadi mereka server yang existing itu bagus atau mungkin performanya kurang bagus, maka membutuhkan perangkat baru yang lebih cepat. Nah, ini saya jarang sebenarnya untuk dokumentasi, jadi ini pas kebetulan ada aja. Jadi kebetulan pas kita juga ada pembelajaran tentang RAID, jadi saya perlihatkan di hardware-nya. Nah, ini hardware-nya ya, ini RAM-nya ada cukup banyak, RAM-nya ada. Kalau terisi semua ini udah banyak ini. Ini dual channel, jadi ada setiap slot itu ada 2 RAM yang digunakan. Ini yang slot RAM-nya, kemudian ini hard disk-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hard disk yang diisi. Jadi per hard disk-nya itu ada. Kalau ini RAM-nya 32 GB per keping. Ini ada berapa keping ya? Ini hard disk-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 tera ya. 6 tera. Kemudian ini apa ini? Ini PSU atau power supply-nya. Jadi di sini di server ini ada dual power supply. Jadi misalkan satu, ada redundansi juga ya. Sekarang itu umumnya kalau perangkat-perangkat yang kritikal itu semuanya pasti redundansi. Dari hard disk tadi ada redundansi, mirroring tadi untuk array ya, RAID. Kemudian PSU juga redundansi juga, ada dual PSU. Jadi kalau satu terjadi gangguan masih tetap bisa beroperasi. Kemudian ini berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 RAM ya. Per RAM-nya ini 32 GB berarti dikali 4. Kemudian ini ya ini RAID controller-nya. Bukan. Oh iya, ini RAID. Iya ya. Ya, ini RAID controller-nya yang tadi saya bilang hardware RAID-nya. Itu ini yang kotak ini. Ini RAID controller-nya, ini disambungkan ke hard disk. Nah ini yang lebih jelas. Lebih jelasnya untuk hardware RAID-nya. Port 1, port 1, port ini belum disk nih, masuk ke sini. Yang ini tadi yang di belakangnya ini PCB controller ini itu hard disk-nya. Tuh. Ini gambaran lebih utuhnya ya. Kemudian ini untuk power supply-nya tadi, power supply yang dual power supply-nya itu bisa tinggal kita lepas saja. Kalau rusak tinggal kita ganti. Ini untuk pengelolaan atau konfigurasi RAID-nya di hard disk-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 tera. Dia hard disk-nya menggunakan SATA SSD. SATA SSD.
Jadi ini masih belum konfigurasi RAID. Di sini tulisannya masih SATA SSD 6. Kemudian RAID-nya masih belum. Yang ini ya, 0 data array. Jadi tinggal kita konfigurasi, jadi ini masuk ke dalam konfigurasi BIOS-nya atau bisa juga kita masuk ke dalam konfigurasi RAID controller-nya atau hardware RAID-nya. Itu biasanya juga ada untuk kita bisa konfigurasi, kita pakai RAID level berapa gitu. Berarti konfigurasinya bukan di konfigurasinya di BIOS apa ya? Ya, jadi sebelum kita lakukan kalau yang mode kita konfigurasi RAID-nya dulu. Kita konfigurasi RAID-nya itu kan masih di level hardware ya, masih di level hard disk ya. Kalau kita sudah tentukan level RAID-nya level berapa, 1 atau 0 atau 5, 6 atau 10. Nah, itu setelah itu baru RAID-nya terbentuk, kemudian baru kita instalasi sistem operasinya. Itu yang berbasis hardware RAID ya. Kemudian kalau yang berbasis software RAID ya kita install OS-nya dulu. Baru di dalam OS-nya itu nanti ada pilihan kita mau menggunakan RAID atau enggak. Tuh. Tapi resikonya ya tadi karena itu berbasis software, softwarenya kan sudah terinstall di salah satu hard disk kan. Nah kalau salah satu hard disk itu yang terinstall sistem itu yang terjadi kerusakan ya udah bubar semua. Gitu. Kalau di level hardware kan masih aman. Itu. Kalau biasanya server pakai operasi sistem apa, Pak? Nah, Ini server operasi sistemnya apa, Pak? Linux atau apa? ya tergantung kalau yang ini kebetulan mereka requestnya Windows Server. Jadi karena mungkin sistemnya asetnya itu dia pakai Windows, jadi dia pakainya Windows Server. Tapi ya macam-macam kan tergantung dari kebutuhan kita, servernya kita. Tapi kalau yang Windows itu kan memang berbayar ya, jadi kalau kita pengennya yang free ya bisa pakai Linux, bisa pakai CentOS atau pakai Red Hat atau yang lain atau yang berbasis BSD, OpenBSD, FreeBSD dan lain-lain. Ini tergantung kebutuhan kita sih sendiri-sendiri sih. Ada juga kalau ini kan memang bukan digunakan server virtual ya. Jadi memang satu server khusus untuk satu aplikasi. Nah mungkin aplikasinya cukup berat atau cukup banyak kebutuhan dari hardware-nya. Jadi dia hanya untuk satu aplikasi. Tapi kalau sistemnya itu hanya sistem kecil-kecil, contohnya web atau yang kecil lah pokoknya tingkat aksesnya itu kecil, ya sebenarnya bagusnya servernya itu dibuat virtualisasi. Jadi kita bisa membuat banyak sistem di situ. Nggak campur-campur di dalam satu server. Untuk materinya udah tak upload ya di learning, nanti bisa dipelajari. Iya, Pak. Ada pertanyaan lain? Udah pada kabur ini, Pak, tinggal dikit banget ini. Udah pada ngantuk kan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak.
Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.